Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada part 1 atau part sebelumnya, di bagian ini kita akan membahas beberapa teorema dan juga nanti kita akan coba lihat pembuktian-pembuktiannya ya. Nah, kalau tadi secara umum untuk setiap bilangan real A1, A2, sampai AN, ketika kita mau menjumlahkan bilangan-bilangan itu, maka kita peroleh sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI itu nanti sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan AN gitu ya. Saya harap sampai sini udah jelas untuk masalah sigma, notasi sigma itu. Nah, kemudian kita masuk ke teorema yang melibatkan sigma begitu. Jika N adalah suatu bilangan bulat positif dan C adalah sembarang konstanta, maka ada 3 sifat yang berlaku di sini. Yang pertama, untuk sigma I sama dengan 1 N sampai N dari C atau konstanta, nanti kita akan peroleh C kali N. Itu hasilnya. Kemudian, yang kedua, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N dari I, nanti hasilnya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Yang mana ini adalah penjumlahan dari N bilangan bulat positif pertama. Dan yang terakhir, kita akan peroleh sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat, itu sama dengan N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, karena ini teorema, kita mau lihat pembuktian teoremanya itu seperti apa. Di sini, kalau untuk bukti yang pertama, ini cukup jelas ya, saya rasa. Karena kan tadi kalau di sini, ini artinya sebentar. Nah, ini cukup jelas artinya ketika I sama dengan 1 N, ini nanti dari C ya, konstanta, ini kan jadinya C ditambah C tambah C ditambah dan seterusnya tambah C yang terakhir sebanyak N kali. Sehingga nanti ini jadinya bentuk perkalian gitu ya. Jadi C kali N. Begitu. Jadi yang nomor 1 sudah jelas ya. Cukup jelas. Nah, sekarang kita mau melakukan pembuktian untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, kita uraikan saja dulu. Ini yang pertama ya, hasil penguraian kita yang pertama. Jadi untuk I sama dengan 1 sampai N dari I, ini kan I-nya kita ganti 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya, tambah N-2, tambah N-1, sampai si N, gitu ya. Sampai I itu sama dengan N. Nah, kemudian ini kan bentuk ini sama ya dengan bentuk yang kedua ini ya. Hanya di bentuk yang kedua itu dibalik, dia dari N sampai ke 1. N kali tapi dibalik, gitu ya. Nah, kemudian si 1 dan 2 ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, nanti kita peroleh 2 sigma dari I sama dengan 1 sama menuju N dari I. Begitu ya, karena ini kan sama, jadi ini 2 kalinya. Nah, kemudian 1 ditambah N ya 1 plus N ditambah 2 tambah N min 1 ini, kemudian 3 ditambah N min 2 ditambah lagi yang ini mungkin tidak perlu saya tuliskan, langsung ke N min 1 ini ditambah 2 gini, ditambah lagi dengan N ditambah 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nanti kan bentuknya jadi N plus 1, N plus 1, N plus 1, N plus 1 terus sampai akhir ya.
gitu. Nah, sehingga nanti ini ada N kali N plus 1 gitu ya. Karena ini kan N kali, bawah ini juga N kali ya, N kali tapi dibalik. Nah, ketika kita ketika kita jumlahkan kan tidak ada yang berkurang ya, tetap N kali ya, tidak ada yang habis gitu maksudnya. Nah, hanya seragam sama jadi N plus 1 sebanyak N kali, maka nanti di sini menggunakan sifat yang pertama kita peroleh N kali N plus 1. Nah, yang kita cari kan sigmanya ya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari I, maka duanya ini harus kita hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan duanya, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga nanti kita dapat sifat yang kedua ini. Jadi terbukti ya. Nah, untuk sifat yang ketiga, ini sekarang kita belum bisa secara langsung membuktikan seperti ini, karena nanti ini akan melibatkan, kalau yang ketiga, di poin ketiga, ini dia akan melibatkan induksi matematika. Nah, induksi matematika ini akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Nanti baru setelah itu kita coba membuktikan menggunakan induksi itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga teorema lain ini. Untuk setiap konstanta C dan D, maka nanti sigma I sama dengan 1 sampai N dari CAI ditambah DBI. Ini sama dengan sigma I C dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk KI ditambah D dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N BI. Jadi ini nanti bisa kita uraikan. Ketika kita uraikan, jadi sigmanya kalau dalam kurungnya tanda tambah, ini nanti bisa diuraikan jadi sigma apa ditambah dengan sigma apa. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, kemudian kalau di depannya ini ada konstanta, konstantanya bisa kita keluarkan dulu dari sistemnya. Begitu ya, baru kemudian ini kita lakukan operasi sigma pada bilangan yang terkait gitu ya. Jadi kalau konstantanya ada ya konstantanya dikeluarkan saja gitu. Nah, selanjutnya ini saya punya latihan. Silahkan nanti kalian bisa menggunakan teorema 2.1 dan 2.2 untuk melakukan perhitungan di sini. Nah, mungkin saya kasih clue untuk yang pertama ini saja. Nanti yang kedua kurang lebih sama. Jadi kalau pertama ini bisa kita buat jadi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari 2I ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 8 dari 1. Ini kita bisa menggunakan teorema 2.1.1 ya toh? Nah, ini masih bisa kita uraikan lagi. Yang ini bisa kita uraikan jadi 2 sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari I. Nah, ini tadi kita menguraikan itu menggunakan teorema 2.2. Nah, mencari nilai ini masuk, tapi bisa juga menggunakan teorema 2.1 poin yang kedua. Begitu ya. Nah, ini nanti masih mungkin kalau kalian masih mungkin menjumlahkan dari 1 sampai 8 ya. Hanya nanti untuk yang I sama dengan 1 sampai 800 ini kalian harus benar-benar menggunakan teorema 2.1 di poin 2-nya. Gitu ya, untuk di bagian ini. Oke, saya rasa seperti itu untuk penjumlahan dan notasi sigma. Nanti pelan-pelan kita akan lihat. Setelah ini kita akan membahas sedikit tentang induksi matematika. Kemudian nanti kalian akan lihat
gunanya nanti ini notasi sigma, penjumlahan-penjumlahan, kemudian area ini nanti gunanya di mana gitu. Itu akan kita bahas pelan-pelan nanti. Yang penting ini dikuasai dulu ya. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian.